Ini mode yang ini ya, apa? Nah ini nih, mode slideshow. Nah itu sebelah kanan lagi, sebelah kanan lagi, paling kanan, Udah, Sat? paling kanan, paling kanan. Udah Bukan ini? ini apa? Duh, nggak bisa nulis. Kanan bawah, kanan bawah, kanan bawah. Ini kan? Bukan, bukan. Ini mode edit. Nah ya itu coba coba. Nah sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ya kan tadi Nah ya begini. coba. Nah, Udah kan? coba, coba itu. Belum ya? Oh, belum. Belum belum ini muncul mode slideshow-nya. Dari tadi udah, Sat. Kanan bawah deh, kanan bawah, Sir. Kanan Iya, bawah, tadi. kanan bawah. Iya, di komputer itu ya. Nah, kanan bawah coba enable editing deh, enable editing. Enable editing. Ya, Ini kan, Sat? Gambar ini kan? iya ya itu. Nah, ya, ya coba. Udah. Di sini udah Nah, tampil. eh, ya udah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai aja ya materinya. Akan agak lama kesalahan teknis. Mungkin di hari pertama kedua sudah dijelasin apa itu dakwah ya. Cuman ini saya untuk menegaskan aja. Dakwah itu apa sih? Kalau dakwah dari segi bahasa ya, dari segi bahasa itu artinya maknanya memanggil atau mengajak atau menyeru. Sama kayak doa, dakwah sama doa itu intinya sama, memanggil atau menyeru. Jadi kita misalnya manggil orang yang jauh, itu kalau dari segi bahasa itu namanya ad-da'watu, dakwah. Itu segi kalau segi istilah syariah, dakwah itu adalah eh, mengajak, memanggil atau menyeru orang ke jalan Allah. Nah, dakwah itu seperti ilmu komunikasi. Mungkin di sini ada yang kuliah jurusan komunikasi, itu hampir sama. Nah, dalam dakwah itu harus ada yang pertama pengajaknya. Pertama harus ada pengajaknya atau di sini kita sebut sebagai dai. Nah, yang kedua, nah, bentar, yang tadi, yang kedua itu harus ada isi pesannya, harus ada isinya. Isinya ini berupa apa? Misalnya, apakah berupa teks, apakah berupa audio, apakah berupa video. Nah, isinya itu tentang apa? Misalnya tentang berbakti pada orang tua, atau misalnya tentang akhlak yang baik, itu kita pikirkan isi kontennya. Yang ketiga itu kita pikirkan bentuknya seperti apa, pakai media apa, apakah bentuknya itu ceramah, apakah itu bentuknya video, apakah bentuknya itu gambar. Itu kita pikirkan. Nah, yang keempat harus ada audiens pendengar. Nah ini kadang kita nggak perhatikan nih, kita yang ngajak udah ada, isinya udah bagus, medianya ada, tapi pendengarnya nggak ada. Kita nge-share status bagus-bagus tentang dakwah, tapi yang dengar nggak ada, yang ngelihat nggak ada. Itu ibaratnya kita seperti berteriak dalam goa ya. Jadi audiens ini harus kita dengar, harus kita uh, perhatikan. Ya Ustaz, saya selanjutnya apa? Nah, mungkin menjadi pertanyaan, kita kita kan orang biasa nih, bukan ustadz, bukan ulama, apalagi ulama, apalagi bukan, apalagi syekh. Kira-kira orang-orang seperti kita bisa nggak sih berdakwah? Boleh nggak sih berdakwah? Jawabannya boleh. Bahkan bukan cuma boleh, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kita sebagai amah, amah ini paling bawah. Amah itu artinya orang awam kayak kita.
Hukumnya wajib. Kenapa dibilang wajib? Karena di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Allah akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak mengajak berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Jadi di sebuah daerah, entah itu sebuah desa, entah itu sebuah kampung RT, kalau nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu akan diazab oleh Allah. Itu hadisnya insya Allah sahih. Nah ini kita sebagai orang awam bahkan wajib. Nanti kalau para lelaki kalau sudah punya keluarga, wajib nggak dia mendakwai istrinya? Wajib. Wajib nggak dia mendakwai anaknya? Wajib. Begitu juga para akhwat. Ketika dia nanti udah menikah, dia harus menjadi pendidik anaknya. Dia harus menjadi pendidik anaknya. Seperti sebuah ungkapan bahwa ibu itu adalah madrasah keluarga. Itu dakwah kepada keluarga. Orang awam itu berdakwah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Misalnya kita tahu nih, zina itu haram, minuman keras itu haram, mencuri itu haram. Ya udah sampaikan aja, yang kita tahu aja. Jadi yang disampaikan itu yang sudah pasti aja, yang kita tahu aja. Misalnya sholat itu wajib, ya udah sampaikan ke anak kita, ke teman kita ajak, itu wajib. Itu hukumnya wajib. Nah di atasnya ammah ini ada muhtasirin. Muhtasirin itu apa? Muhtasirin itu adalah asal katanya dari mukhtasar. Mukhtasar itu perangkum. Jadi muhtasirin ini bayangannya kayak konten kreator lah. Konten kreator yang dia suka nge-share konten-konten dakwah di sosmed. Nah itu dia belajar agama, dia punya guru, dia ngaji. Nah ilmu-ilmu yang dia dapat itu dirangkum sama dia. Dibuat istisar dirangkum sama dia, terus disampaikan ke audiens. Disampaikan ke kita dengan bahasa yang ringan, bahasa yang gampang dicerna. Itu namanya muhtasirin. Jadi muhtasirin itu jadi gampangnya simpelnya konten kreator dakwah. Nah di atasnya muhtasirin ada murabi. Nah ini yang membimbing orang awam, membimbing para konten kreator. Nah di atasnya murabi itu berguru lagi sama ustadz. Nah ustadz berguru lagi sama ulama. Nah ulama berguru lagi sama yang namanya syekh atau guru besar. Biasanya syekh ini yang udah sepuh, yang sudah berumur gitu. Nah sebenarnya ini masih ada sana nih. Di atasnya syekh masih ada lagi. Masih ada ulama internasional, masih ada ulama mazhab. Di atas ulama mazhab ada imam mazhab. Imam mazhab belajar kepada tabi'in. Imam mazhab belajar sama tabi'in. Tabi'in belajar lagi sama tabi'in. Tabi'in belajar sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar pada Nabi Muhammad. Itu kalau dalam ilmu itu namanya sanad. Itu namanya sanad keilmuan. Jadi kita tuh seumur hidup belajar dan terus belajar sampai kita mati. Ya, Ustaz apa di Ustaz nah, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dakwah kan harus ada audiensnya tuh. Audiens tapi pendengar. Nah, kita dalam dakwah itu nggak bisa kita main hantem aja gitu. Kita harus lihat siapa pendengar kita. Misalnya kita dakwah dengan anak, beda dong
kita dakwah dengan anak remaja. Kalau anak remaja kita kasih hadis-hadis, anak kecil kita kasih hadis, kita kasih hadis, kita suruh hafalin sanatnya, kita suruh hafalin matanya, mungkin itu nggak bakal ngerti anak kecil. Nah, begitu juga dengan audiens berdasarkan yang lainnya gitu. Jadi umat Islam itu di akhir zaman itu sekarang itu terbagi-bagi lagi sifatnya entah itu kemampuannya, entah itu hobinya, itu terbagi-bagi lagi. Ini saya ngerangkum ada 8 tipe umat Islam di akhir zaman. Nah, masing-masing tipe ini cara dakwah ini tuh beda-beda. Nah, coba kita lihat yang pertama, mudah-mudahan kebaca ini. Pertama itu tipe hubud dunia, tipe pencinta dunia. Ini tipe pencinta hiburan. Ini tipe yang paling banyak. Tipe yang umat Islam yang paling banyak di akhir zaman ini. Kita nggak bisa munafik bahwa kita sendiri juga mencintai hiburan. Cuman hiburan zaman sekarang itu udah seperti apa ya, makanan pokok lah. Jadi untuk mendakwahi orang-orang yang suka dengan hiburan itu nggak bisa dikerasin gitu. Dia tipe yang ini makin dikerasin, dia makin menjauhi agama gitu. Misalnya dia suka apa ya, suka joget-joget. Jadi kita langsung berhenti joget tuh. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bisa. Itu dia akan langsung menjauhi kita, akan langsung cooking. Untuk mendakwahi tipe seperti ini, itu didakwahi dengan didekati. Kalau bisa diajak ngopi dan utamakan itu ngajak dia sholat, minimal ngajak dia sholat. Jadi kalau dia udah sholat, insya Allah kedepannya kita ngajak dia itu gampang. Jadi kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kan, itu enggak? Jadi kalau orang sholat itu dia autopilot, dia pasti baik kesananya kalau dia sholat. Nah, entah itu baiknya 8 tahun lagi, entah itu baiknya 10 tahun lagi. Pokoknya kalau orang udah sholat, itu Allah jamin udah pasti baik. Itu jaminan. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Ya udah, kita suruh sholat dulu. Dia suruh sholat dulu aja. Kalaupun nanti dia sampai mati masih suka bermaksiat, ya udah berarti sholatnya itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Kan di hadis disebutkan bahwasanya penduduk neraka itu ada yang disiksa, tapi malaikat melihat ini ada tanda-tanda bekas sholat, akhirnya orang itu diselamatkan. Nah, itu tanda bahwa orang-orang yang sholat akan diselamatkan oleh Allah di akhirat nanti. Itu tipe pertama tuh. Ini tipe yang jadi fokusnya kita nih. Jadi anak muda itu kan suka hiburan. Kita juga suka hiburan. Ini memang perlu kesabaran untuk mendakwahi yang tipe seperti ini, tipe pecinta hiburan. Nah, tipe yang kedua, tipe gindik. Ini bahaya nih. Ngaku Islam tapi mempromosikan ide-ide sekuler, liberal komunis. Nah, ini banyak banget. Nah, tipe yang kayak gini nih, kalau kita bisa debat, ya udah kita debat. Kalau nggak bisa, ya udah jauh-jauh aja. Nah, ada juga tipe kodim. Ini tipe orang sibuk nyari nafkah. Ada tipe mustad asin, ini tipe orang lemah, zalimi. Ada tipe soleh mauquf, soleh tapi netral aja, pasif gitu. Ada tipe ta'assub. Nah, ini kelihatannya agamis nih, tapi dia mementingkan golongan sendiri dan menyerang golongan lain. Itu mungkin nih masuknya ke orang kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Nah, ini tipenya ta'assub nih. Terus yang ketujuh tipe munfarid.
Jadi munfarid itu kayak sholat aja, kayak sholat sendiri gitu. Munfarid kan artinya sholat sendirian. Jadi munfarid ini mereka berdakwah, mereka berjuang untuk Islam, tapi sendirian. Sendirian karena sendirian itu jadi nggak ada yang nasihatin dia, nggak ada yang kontrol. Nah, seringnya nggak terkendali. Kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman tuh kayak buih di lautan. Nah yang kedelapan baru nih tipe yang ideal nih. Mereka ini berjuang untuk persatuan Islam, ukhuwah, dan mereka ini berjamaah. Nah tapi tipe yang ini sangat sedikit. Nah itu tadi tipe-tipe 8 tipe umat Islam di akhir zaman. Jadi kita harus mengenal tipe-tipe umat Islam di akhir zaman supaya kita tahu gimana cara dakwahnya. Nah, ini adab dan etika dakwah. Adabnya mungkin kemarin sudah diajarkan, cuman saya menegaskan lagi, saya ingat lagi, karena salah satu fungsi dakwah adalah mengulang-ulang ya, mengulang-ulang pelajaran yang sudah ada. Nah, beriman, berislam, akidahnya benar. Nah ini kita akidahnya harus benar juga nih, jangan sampai kita menganut aliran sesat, wah bahaya. Gak boleh, jangan dakwah kalau gitu. Yang kedua, belajar supaya kita punya ilmu yang bisa di-share. Ibaratnya kita sebuah teko nih. Kalau kita nggak teko, nggak ada isinya, apa yang mau dituang kan? Kita terus belajar dan belajar. Yang ketiga, share ilmu yang benar. Yang keempat, mengetahui siapa yang didakwahi, audiens yang tadi itu. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan yang didakwahinya. Ya, istilahnya berbaur. Yang keenam, mendahulukan adab, ukhuwah, dan kesopanan dalam menyampaikan. Nah, ini yang keenam ini perlu perhatian penting karena zaman sekarang banyak tuh orang-orang yang baru hijrah tapi udah kayak orang so tahu gitu, sosokan gitu. Oh ini haram itu haram, kamu rangka kamu, wah segala macam. Nah ini terkadang orang menolak dakwah kita bukan menolak isinya, tapi menolak cara penyampaian yang kurang baik. Ini introspeksi dulu aja gitu. Caranya udah baik belum? Kalau belum baik kita perbaiki. Yang ketujuh, bertahap dalam mengajak. Nah ini terkadang juga nggak diperhatikan nih bertahapnya. Terus sebentar ya, ada WA masuk. Jadi percepat ya. Ini nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Next Ustaz. Next. Ustaz. Di next. Assalamualaikum. Salam. Akan di next. Ini terakhir. Ini tips dakwah pada milenial. Mungkin nanti jadi baca sendiri. Pertama yang penting tetap dulu adab sama ukhuwah. Jangan gampang bikin tersinggung orang. Terus yang kedua, kita harus punya skill kreatif. Tiga, meninggalkan sosmed. 4, pandai baca audiensnya. 5, update dengan apa yang trending. Terus
kita kasih tema-tema yang ringan tentang cinta, kasih, cinta, kisah teladan, seperti kebenaran Allah, surga dan neraka. Next step. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Sama jaga adab. Sama kita harus jaga adab. Kedua, saya banyak-banyak komunikasi lah ya. Terus yang ketiga, kita jangan lupa dakwah di lingkungan sekitar. Jangan kita kebanyakan dakwah di sosmed tapi kita lupa lingkungan sekitar. Ini bisa dibaca sendiri. Kita terus belajar dan terus belajar. Mungkin karena waktunya sangat sedikit, kita terbatas. Jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Fadol, moderator. Ada yang mau bertanya? Naam, silahkan. Bagi peserta yang mau bertanya, boleh lewat pesan suara atau kolom chat. Yang mau bertanya langsung boleh raise hand dulu. Nggak ada yang tanyakan? Kalau tanya mungkin dilanjut kali gitu. Atau dari Junaidi atau operator ada yang ingin ditanyakan gitu. Oh iya. Itu ada pertanyaan, Sas. Ada pertanyaan satu-satu. Dari Gina Astari dulu sebentar. Udah tunjuk tangan itu. Iya. Iya, boleh Gina Astari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak izin bertanya, bagaimana cara menasihati orang yang sulit untuk dinasihati? Syukran jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kepada Ustaz Rahmat, silahkan dijawab. Ya, pertanyaan pertama tadi, bolehkah berdakwah dengan lagu dan musik? Kalau saya pribadi kebetulan saya musisi juga. Saya musisi dan saya sudah punya satu album alhamdulillah. Dan lagu saya banyak, ada 90-an itu banyak belum direkam. Isinya dakwah cuman dengan kemasan lagu yang kekinian. Kalau saya berpendapat dengan pendapatnya Ustadz Abdul Somad, beliau bilang kalau musik itu tergantung liriknya baik apa enggak gitu. Itu kan musik itu sarana ya, ibaratnya sebuah pisau gitu. Pisau itu kalau kita makainya benar bisa buat menjadi potongan-potongan indah gitu, jadi masakan. Tapi kalau kita buat ngebunuh orang ya nggak boleh juga gitu. Nah, itu saya mengikuti pendapat beliau dan pendapatnya Ibnu Hazm dan Syekh Yusuf Qardawi yang membolehkan musik dan lagu gitu. Jadi boleh-boleh aja sih, hukumnya mubah gitu. Hukumnya mubah. Dan ada juga memang yang bilang nggak boleh, cuman kalau di zaman seperti ini orang lebih banyak ke musik, jadi
insya Allah dalam keadaan terpaksa, daripada anak muda kita diserang dengan musik-musik yang tidak benar, lebih baik kita mengisi dunia kita, mengisi dengan musik-musik yang baik gitu. Bahkan musik-musik yang nggak baik itu liriknya bisa kita ganti kan. Misalnya banyak lah contohnya, misalnya lagu Lai panggil apa sih, Jablay, dirubah sama Ustadz Jeffrey jadi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habib Allah. Pernah dengar kan kayak gitu kan? Nah itu kan mendingan mana coba? Mendingan Ustadz Uji kan? Nah kayak gitu aja. Kalau kata Ibnu Taimiyah, kalau kita disuruh milih dua pilihan, yang satu buruk, yang satu lebih buruk, ya kita lebih pilih mana? Yang kita lebih milih yang maaf. Kalau ada dua pilihan, yang satu baik, yang satu buruk, kita pilih yang baik. Tapi kalau dua-duanya buruk, kita pilih yang mudorotnya lebih ringan. Nah kayak gitu. Terus yang pertanyaan kedua tadi itu bagaimana strategi kita di perang pemikiran seperti ini. Nah itu semua strateginya sudah saya share di PPT tadi. Intinya kita sabar-sabar aja menghadapi audiens, karena audiens itu apalagi yang mereka yang suka pecinta hiburan itu agak keras. Jadi jangan kita serang hobi mereka, jangan kita serang idola mereka. Kan kadang-kadang kita terlalu keras kan. Yang suka K-pop begini, yang suka musik metal begini. Wah itu akan membuat kita dijauhi oleh orang yang kita dakwahi. Jadi lebih baik kalau orang seperti itu kita ajak sholat aja dulu udah. Ajak sholat aja. Kalau kita ajak sholat, insya Allah dia akan baik dengan sendirinya. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang udah sholat itu kesananya udah autopilot, udah pasti baik deh. Dan kalaupun dia masuk neraka, ntar diambil sama malaikat masuk surga. Disiksa dulu tapi ntar dimasukin ke surga. Yang penting kita ajak sholat dulu aja kalau kayak gitu. Ntar saya lihat chat lagi pertanyaannya. Chat. Yang dari Gina Astari tadi Sat belum dijawab Sat. Orang tua yang tidak mau sholat, kita nasihatinnya ya dengan setelin aja ceramah. Setelin ceramah atau kita minta tolong orang yang lebih tua dari orang tua kita buat nyuruh sholat. Misalnya kita suruh paman kita, misalnya om itu nasehatin ayah ibu dong supaya sholat gitu. Atau kita setelin ceramah terus tiap hari. Ya, maksudnya tapi jangan ketara banget kita lagi nasehatin dia gitu. Soalnya memang orang tua meskipun dia salah, tapi dia kan nggak akan mengaku salah kalau depan kita. Gitu. Saya gitu. Yang dari tadi Gina pertanyaan dari Gina apa lupa sih? Ustadz, yang pertanyaan dari Gina itu bagaimana cara mendakwahi seseorang yang memang susah untuk didakwahi gitu Ustadz? Keras kepala. Susah didakwahi? Iya. Oh keras kepala. Tapi dia ini nggak, dia sholat nggak? Kurang tahu Ustadz. Pertanyaannya tadi seperti itu aja. Tapi orangnya sholat nggak? Sholat gitu. Kalau mendakwahi orang yang keras kepala ya mungkin kita sabar. Keras kepala itu macam, kalau keras kepalanya orang kafir itu memang, kalau orang kafir keras kepalanya memang nggak bisa dirubah. Seperti kalau dia masih muslim, kita lihat dulu dia keras kepalanya, dia masih sholat atau enggak. Kalau dia masih sholat, ya udah kita sabarin aja, kita dakwahin terus secara pendekatan aja. Tapi kalau dia udah nggak sholat, terus dia juga bergaul yang nggak benar, apalagi sampai masuk kategori zindik. Tadi ada yang nanya juga tentang zindik tuh. Zindik itu macam-macam orang yang suka ngecengin orang Islam, ngebully Islam gitu.
jelek-jelekin Islam. Nah, kalau keras kepala yang kayak gitu itu lebih susah lagi dari orang kafir. Nah, kalau kayak gitu, orang yang kayak gitu, kalau kita bisa debat ya udah debat, tapi kalau kita nggak bisa debat sama dia ya udah kita jauh-jauh daripada kita terpengaruh kan. Nah, jadi intinya itu keras kepala itu macam-macam. Keras kepalanya kayak gimana dulu gitu. Nah, ntar saya lihat pertanyaan lagi. Pertanyaan banyak nih. Tentang Habib-Habib yang nyembah kuburan wali. Nah, kayak gini kita perlu tabayun dulu nih. Apakah mereka benar menyembah kuburan? Kita pernah lihat mereka nyembah kuburan nggak? Atau jangan-jangan cuma kita lihat di sosmed doang? Nah, kadang kalau kita lihat di sosmed doang mereka lagi berdoa, kita bilangnya nyembah kuburan, nggak bisa gitu juga. Kita tabayun langsung ke orangnya. Gitu. Benar nggak dia nyembah kuburan? Gitu. Terus sama tadi apa sufi-sufi, nah itu kita juga mesti tabayun. Kadang kita dapat informasi dari sosmed itu setengah-setengah. Sufi itu suka joget-joget, sufi itu suka apa? Suka nyembah kuburan. Kita udah tabayun belum? Udah tabayun belum? Sufi itu, mohon maaf nih, Muhammad Al-Fatih itu sufi, gurunya sufi. Gurunya Muhammad Al-Fatih itu Syekh Syamsuddin. Beliau sufi dan beliau yang membimbing Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi sufi itu zaman dulu itu jasanya sangat besar kepada umat Islam. Gitu. Salahuddin Al-Ayyubi juga mereka berasal dari komunitas sufi. Jadi, kadang kita suka dapat berita di sosmed, belum kita tabayun, udah langsung kita judge. Nah, itu kita tabayun dulu gitu. Bahkan Habib-Habib semacam Habib Rizik Syihab, orang-orang FPI, nah itu sufinya banyak. Mereka itu tasawuf, penganut tasawuf. Banyak. Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU, itu sufi, tasawuf. Makanya kalau mendengar kata sufi, kita tabayun dulu sufi yang bagaimana dulu nih. Karena sufi itu awalnya itu mereka itu komunitasnya komunitas zuhud. Jadi ketika dulu umat Islam sudah kan dulu umat Islam daerahnya tuh terbentang luas tuh. Nah, banyak orang-orang yang jadi ubud dunia. Jadi lebih mencintai kekuasaan. Nah, itu sufi itu lahir untuk kita menghidupkan kembali agama zuhud gitu. Jadi mereka nggak ngomong politik gitu, kayak gitu. Saya lihat chat lagi ada yang nanya. Nah, Ustadz, mungkin pertanyaannya kita cukupkan sampai sini aja karena keterbatasan waktu. Habis ya? Aduh. Ya. Apa nih tadi agak lama kesalahan teknik. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Jazakallah khair atas materi yang disampaikan Ustaz Rahmat. Ya, silakan. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja masuk ke penutupan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi sampai pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tilawah dari Ufti Wardah. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkannya. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya laporan dari Ketua Pelaksana Akhi Adrian Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah untuk acara ini telah terlaksana selama 3 hari yang diikuti kurang lebih 300 peserta. Untuk peserta yang mengikuti Zoom selama 3 hari, kurang lebihnya sebanyak 80 peserta. Harapan saya semoga untuk acara berikutnya dapat lebih baik dan mengurangi evaluasi pada acara sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ustadz Junaidi Putra selaku founder Rumah Dai Milenial. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa tidur dengan tenang karena saya deg-degan untuk mempersiapkan 3 hari kegiatan ini. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih untuk semua dai dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Terima kasih atas kesediaan antum untuk bergabung bersama Zoom ini. Besar harapan saya agar kebersamaan kita di pelatihan kali ini ditindaklanjuti dengan kegiatan kita di dunia nyata, dakwah kita di dunia nyata. Nah, sebagaimana sudah kita bahas bahwa di materi pertama, kedua, ketiga, bahwa kita perlu yang namanya berjamaah dalam dakwah itu untuk saling menguatkan, saling menginspirasi dan seterusnya. Yang kedua yang saya sampaikan adalah jangan lupa untuk mengisi evaluasi yang sudah saya kirim linknya ke grup masing-masing. Nanti ke depan kita akan bubarkan semua grup itu, termasuk ya grup panitia akan dibubarkan. Mohon maaf, tolong di mute dulu. Panitia bisa tolong bantu di mute yang belum di mute. Nanti grup panitia dibubarkan, grup SMA dibubarkan, grup yang kuliah juga dibubarkan karena itu grup sementara. Nanti akan dibuat grup yang sebenarnya yang memang bersedia untuk berdakwah, bergabung dalam dakwah berjamaah di Rumah Dai Milenial. Insya Allah silakan nanti isi ya linknya itu ya. Nanti insya Allah akan dibuat grup berdasarkan daerah masing-masing. Lalu yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang peserta terbaik ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, adapun mulai dari Ikhwan dulu apa Ahwat dulu nih?
Ikhwan dulu, Pak Ahmad dulu nih. Ikhwan dulu aja Ustadz. Oh, Ikhwan dulu. Biasanya ladies first. Ladies first. Ikhwan Ustaz, Ikhwan dulu. Oke, Ikhwan dulu ya. Bentar. Untuk Ikhwan, peserta terbaiknya adalah sebentar. Dia dari Bekasi. Sekolahnya di STID M. Natsir. Namanya Ahmad Salahuddin. Nah, selamat, tahniah. Barakallahu fiik. Lalu untuk akhwatnya, ini dari Banten. Waduh, kurang Banten ini. Dari MA Al-Khairiyah. Rancaranji. Namanya Siti Robiah Adawiyah. Dua-duanya ada di sini nggak nih? Ahmad Salahuddin ada. Siti Robiah ada nggak? Hadir. Mana orangnya kah? Sebentar. Spotlight dulu ya. Spotlight ya. Nih, pemenang. Pemenang. Serta terbaik. Saya screenshot dulu. Berikan senyum Ahmad Salahuddin. Oke. Oke, sebentar ya. Saya mau presentasikan. Lalu yang namanya Siti Robiah, yang mana Kak? Siti Robiah. Oh, namanya Robiah doang ya? Iya Ustaz, ada. Boleh buka apa namanya? Foto? Saya mau abadikan. Halo? Boleh buka videonya? Yang mana orangnya? Halo? Tadi ada orangnya? Kok hilang suaranya? Disconnect mungkin, Tat. Oh, disconnect. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Berarti yang ikhwannya aja yang dapet itu. Di foto, dokumentasi. Ya, udah itu aja. Nanti untuk kritik dan sarannya silakan kalian sampaikan di link itu. Dan saya tunggu kehadiran kebersamaan kita untuk selanjutnya di wadah kita bersama. Afwan Ustaz, ada kuis lagi nggak, Tat? Kenapa? Ada kuis lagi nggak, Tat? Nggak ada. Dari awal kan sudah disampaikan. Kuisnya Oke, Tat. Hari pertama dan kedua. Adapun hari ketiga, evaluasi. Nanti ada semacam kuis, tapi bukan kuis. Kalau kuis kan bentuknya pilihan ganda. Kalau ini isian. Gitu. Udah itu aja. Terima kasih untuk seluruh pemateri, Ustadz Wahono dan Ustadz Rahmat yang sudah mengisi materi pada 3 hari ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih juga buat seluruh panitia yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kita akan mencoba melakukan hal ini dengan rutin setiap tahun lah ya. Nah, kalau misalnya nanti untuk kegiatan daerah nanti kita bicarakan di Mumbes insya Allah. Itu aja dari saya tutup kegiatan pelatihan Dai Milenial ini secara resmi dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Jangan pada pulang dulu ya. Kita abadikan ini. Jadi di foto-fotoin dulu atau kalau bisa videonya dibuka. Silakan teman-teman semua. Kita tutup aja acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi. Coba videonya dibuka dulu, kita abadikan. Aristo, Pak Iksan, Rizky, Alia, Vina. Biar satu-satu ya. Ini satu-satu karena 50 ini. Nabil, Vina, Rizky. Oke, saya screenshot ya.
1, 2, 3. Oke, 1. Bentar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Ada 2 nih ya. Saya baru hadir, Ustadz. Maaf. Hadir, waduh. Roma Irawan, Lailatul Munawaroh, Muhammad Ilham, tolong dibuka videonya. Siti Sukmawati, Siti Aisyah, Dewi, Mawa. Ya, ketinggalan Buka materi. videonya. Dwi Wahyuning. Saya belum Ustadz. Saya belum difoto Ustadz. Mawa. Saya belum Iksan Ustadz. Iksan belum. Ini kok balik lagi nih? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Silakan kalau mau keluar boleh. Ya, terima kasih Ustadz. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Junaidi ya. Terima kasih Ustadz. Saya tinggalin. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.